Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Jalan-jalan dari Open Mall menuju Ampera. Jangan lupa mampir mencari inspirasi. Selamat datang hadirin semua, saya Dani yang siap menemani. Perkenalkan, saya Dani yang akan memandu acara talk show pada siang hari ini. Para pengunjung dan Sobat Chandra dibuka. Di tengah pesatnya teknologi dan media sosial, kita tentu mendapatkan banyak sekali informasi dan kemudahan dalam mengakses informasi. Namun di balik kemudahan tersebut tentunya banyak hal yang perlu kita waspadai. Melalui talk show radikalisme dalam genggaman, kenali polanya, putus jaringannya di media sosial, kita akan belajar bersama tentang hal tersebut dan untuk membantu kita pada siang hari ini untuk lebih memahami isu, telah hadir bersama kita narasumber perwakilan dari tim cegah Satgas Wilayah Sumatera Selatan, Detasemen Khusus 88 Anti Teror, Bapak Brigpol Putra SHMH. Mari kita sambut tepuk tangannya yang meriah. Kita ini kan lagi bahas tentang radikalisme ya Pak ya. Tapi sebelum masuk ke topik talk show kita pada hari ini, mungkin teman-teman SMA atau pengunjung di Open Mall mungkin pernah dengar, tapi mungkin lebih jelasnya lagi mungkin boleh dijelaskan. Ya, terima kasih. Adik-adik sekalian, mungkin saya ucapkan terima kasih dulu kepada Ibu Rektor, Seksi Pol Saudara Muka Palembang, kemudian juga dosen yang terlibat dan seluruh panitia atas tersegalanya acara ini. Jadi merupakan suatu kebanggaan bagi kami tim Densus 88 dari Satgas Sumatera Selatan. Ini baru pertama kalinya kita tampil di mall. Baru pertama kali. Tepuk tangan dulu. Wah, keren ya. Ini baru pertama kali kita tampil di mall. Biasanya kita tampil di kelurahan, atau ke sekolah-sekolah, ataupun di pemerintahan. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Bisa untuk memberikan suatu pembelajaran untuk audiens dan juga pengunjung mall sekalian, gitu Pak. Ya. Iya, benar. Jadi menyambung pertanyaan dari Pak tadi bahwa kita nih Dek, dicampur bahasa Palembang nggak apa-apa ya, mungkin lebih santai. Nggak apa-apa, relax saja. Itu 3S baik, 3S, santai, seru, selesai. Nah itu Mbak ya. Jadi Densus 88 Anti Teror Polri ini dibentuk tahun 2002 Dek. Ada yang namanya Bom Bali 2, mungkin ada yang lahir tahun 2002, ada yang lahir mungkin ya. Jadi 2002 itu terjadilah bom Bali 1 dan 2 pada tahun 2002 dan 2003. Akhirnya dibentuklah Densus 88 Anti Teror Polri. Nah, jadi dulu Densus ini Pak terfokus hanya untuk angkat uang baik. Kalau misalkan kami tim Densus ini silaturahim ke kampus Chandra Dimuka, pasti kami akan angkat mahasiswanya. Angkat mahasiswanya. Namun saat ini kita tidak bisa hanya untuk menangkap. Ibaratnya itu kalau kita tuh untuk memangkas sebuah pohon, untuk mematikan sebuah pohon, kita cuma ngambil buahnya baik, padahal akarnya tidak bisa kita matikan. Jadi tumbuh terus. Nah, jadi dibentuklah tim pencegahan Densus 88 Anti Teror Polri dalam rangka untuk mencegah agar paham radikalisme ini dan terorisme tidak sampai meluas masuk ke pikiran masyarakat Indonesia, mencegah lebih baik dari tempatnya seperti itu. Jadi tadi Densus 88 itu dibentuk tahun 2002. Oke, catat tahun 2002 ya teman-teman ya. Ya ada pertanyaannya Mbak. Ya mana tahu nanti keluar di sesi berikutnya. Kalau misalnya Densus 88 itu sebelumnya berarti hanya menangkap buahnya ya. Betul. Hanya menangkap Pelaku buahnya. terornya saja. Berarti kalau sekarang dalam topik kita kali ini kan dalam media sosial. Kalau misalnya radikalismenya sendiri itu apa sih Pak? Ya, jadi yang kita tahu ya, kita sekalian, para adik sekalian, yang kita tahu adalah terorisme. Teror adalah pelaku yang melaksanakan pemboman. Kalau orang awam masyarakat umumnya tahu. Namun terorisme itu hanya sebagian dari finishingnya. Yang ulunya itu adalah radikalisme dan intoleransi. Jadi radikalisme ini berasal dari kata redik, redik bahasa Inggris itu adalah
ingin melakukan perubahan yang secara cepat. Radikalnya yang kau dipikiran kau ini, cepat-cepat tulah, seperti itu. Jadi radikal ini ingin melakukan perubahan secara cepat, namun menggunakan cara yang ekstrim. Apa caranya? Yaitu adalah mengebohong, melakukan penusukan, misalkan meneror masyarakat. Demi kepentingan apa? Demi kepentingan untuk mengubah ideologi Pancasila. Itu sangat bahaya. Radikal itu adalah cara untuk berubah yang sangat cepat melalui dengan apapun caranya, apapun tindak pidana maupun lain. Kalau sejauh ini di Indonesia terutama radikalisme apa sih Pak yang paling mungkin sampai sekarang itu tercium aromanya, kayaknya di sini ini ada paham radikalisme sebelah atau di mana gitu. Ya. Bentuknya apa? Jadi kalau dulu zaman perekrutan terorisme sebelum mungkin dia 2010 ke bawah, dulu orang merekrut menjadi pelaku terorisme itu tercium kita melalui kelompok-kelompok pengajian. Misalkan dari taklim dari masjid ke masjid, nah itu yang sifatnya tertutup seperti itu ya. Jadi kita mudah menciumnya, mudah. Misalkan ada masjid taklim yang agak tertutup, Bapak Ibu sekalian yang ada, mungkin dicurigakan itu. Silakan laporkan ke bagian berwenang. Itu kita langsung datangi, kita langsungkan penyelidikan. Kalau misalkan memang terbukti yang melakukan ingin merencanakan pemboman atau merencanakan aksi teror, kita bukan. Nah, namun saat ini, adik-adik sekalian, radikalisme itu tidak hanya dilakukan melalui pengajian-pengajian yang berbahagia. Dia melalui media sosial, apa yang kita dengar melalui genggaman. Ada dalam waktu 2 jam, ini pengakuan dari Ali Imran, seorang narapidana terorisme yang sekarang sudah menjadi NKRI. 1 jam saja, ada bisa dicuci otaknya menjadi pelaku terorisme. 1 jam saja. Dengan hanya melakukan membaca isi narasi-narasi tentang terorisme. 1 jam saja. Misalkan saya kata di bentur ini, silakan jawab. Adik-adik lebih memilih Pancasila atau Al-Quran? Ayo. Nah, adik-adik mau pilih Pancasila atau Al-Quran? Pancasila atau Al-Quran yang Islam? Coba. Pasti ya pilih Al-Quran kan? Pasti Al-Quran. Namun itu konteksnya sangat berbeda, itu saja. Berarti kalau kau milih Pancasila, berarti kau itu adalah murtad. Jadi akhirnya kita radikal. Kita mikir, oh Pancasila ternyata kami. Padahal itu konteksnya beda. Pancasila itu pedoman kita untuk hidup bernegara. Kalau Al-Quran itu pedoman hidup kita untuk dunia dan akhirat seperti itu, Pak. Dan beda, itu sangat mudah sekali. Jadi menciumnya ini, Pak, untuk saat ini sangat susah. Kita karena sekarang ini melalui media sosial seperti itu. Kalau di Palembang apa Pak? Ada nggak kalau di Palembang tuh pernah mungkin beberapa tahun silam kasus yang sejenis mungkin ya? Kalau di Palembang ini beruntungnya orang yang itu coretean. Nah ya, coretean. Jadi ini sangat menguntungkan orang Palembang. Jadi kultur Palembang ini ada orang yang coretean, ada orang asing yang datang, misalkan ngontrak atau nyewa rumah, kita pasti coretean. Siapa ini? Apa gawenya? Di rumah apa yang mentek tapi kayunya dua ini, seperti itu ya. Jadi keuntungan kultur ini menjadikan Sumatera Selatan ini masih kategori yang aman. Masih kategori yang aman dari penyebaran paham radikalisme yang sangat masif. Namun saat ini, Pak, ada kasus para pelajar khususnya yang menargetkan anak-anak pemuda di Sumsel ini dari tahun 2025 dan sampai sekarang 2026 kita telah melaksanakan pembinaan terhadap 10 pelajar, Pak. 10 pelajar di Sumatera Selatan ini yang sudah bergabung di media sosial yang mengarah ke radikalisme. 10-10-nya. Bahkan ada yang parah deh, ada sekalian. Itu sudah terdoktrin untuk ngebom sekolahnya. Yang kebaik. Cak mana kalau adik lagi belajar tiba-tiba meledak. Nah, ke belakang adik. Seperti itu kan? Masuk surga dapat langsung kan Itu, lagi belajar ya? itu nanti timbang dulu masuk surga atau neraka. Jadi itu bahayanya. Untuk kita cepat untuk melakukan pembinaan. Karena faktor apa, Mbak, yang paling penting?
penting ada sekalian faktor yang menyebabkan orang menjadi kadang bully. Sering dikolake di sekolah, Sering dikolaknya oleh kawan-kawan sebaya. Dan nanti tempat curhat, ngadu ke rumah tak ditanggapi, ngadu ke sekolah dulu juga gurunya biasa-biasa baik. Akhirnya kok dia ngadu ke media sosial. Ketemulah orang terekonya diolong-olongi, "Woi, kau nih si A, bunuhlah bayar pernah sekolah itu. Halal bagi kau. Bener, kau tuh termasuk orang yang aniaya." Didekati, misalkan anak-anak sudah didekati di voice note dan akhirnya ke jalur pribadi Pak, WA pribadi, dan dimasukkan ke grup radikal dengan dalil, dengan covernya, dengan sampulnya untuk hijrah. Itu adalah satu contohnya. Jadi adik-adik sekalian itu sangat berhati-hati pada saat bermain game-game yang mengarah ke radikal, apalagi yang mengarah ke kekerasan ya. Mungkin ada yang pernah, adik-adik atau mahasiswa mungkin pernah chat ataupun di japri ataupun di komunikasi sama pelaku-pelaku yang ingin mengarah ke radikal. Ada pernah? Tidak pernah ya, mungkin minjem duit baik kali ya. Jadi adik-adiknya jangan diikuti nanti karena keseringan main Free Fire, PUBG, tiba-tiba ayo kita merakit senjata. Iya, benar itu. Nanti kalau kayak gitu bahaya. Palembang ini. Terus Pak, kalau misalnya itu kan tadi kan dari game, terus kalau yang saya baca itu kemarin tuh sempat terjadi tangkapan 110 siswa Iya, 110 anak di bawah umur, termasuk pelajar ya. Berarti kalau di bawah umur itu berarti mereka tuh kisaran? Ya, pelajar semua Pak, kisaran di bawah 18 tahun. Nah ini. Oh, berarti polanya mungkin karena apakah kalau di umum di Indonesia itu anak di bawah 17 tahun itu hukumannya itu tidak masuk penjara kan? Oh, jadi motifnya dari situ ya? Jadi kejahatan itu selalu pinter. Kejahatan itu ada sekalian pasti selalu lebih maju daripada penegak hukum. Lebih canggih duluan, baru kita nyesuaikan. Jadi pelaku teror ini pinter. Dia mengamatinya bahwa hukum di Indonesia ini sangat melindungi anak-anak di bawah 18 tahun. Anak-anak di bawah 18 tahun tidak bisa dipenjara. Dia harus dibina. Sekeras apapun, berat apapun tindak pidananya, itu penjara itu opsi yang terakhir. Jadi makanya pelaku teroris menargetkan anak-anak. Kalau misalkan mereka ditangkap, aman, tenang baik waktu deh. Kalau misalkan kau ditangkap polisi dicari densus, tidak akan dipenjara. Seperti itu. Jadi itulah motif pelaku-pelaku teror ini menargetkan anak-anak. Selain dia mudah gampang dipengaruhi, kedua dia tidak akan dipenjara. Itulah alasan mereka. Jadi adik-adik sekalian bukan kepala hukum ya, tetap bisa dipenjara. Kalau misalkan memang dilakukan berulang kali, bisa dipenjara, bisa. Seperti itu. Jadi tetap bisa dipenjara ya Pak ya? Jangan ngerakit senjata, jangan tiba-tiba nembakin uangnya. Iya betul. Karena tetap bisa dihukum. Yang boleh dirakit itu rakit cita-cita. Iya. Kalau misalnya Pak ya, menurut Densus 88 ini, sekarang itu generasi mudanya itu, terutama di Palembang ya, gimana? Maksudnya tuh apa ya? Udah baguskah untuk dalam gak ada radikalismenya atau gimana? Kita setiap bulan Mbak, setiap tahun kita melakukan kajian pemetaan di seluruh provinsi Indonesia termasuk Sumatera Selatan, bahwa alhamdulillah semua provinsi Sumatera Selatan ini terbilang indeks terorismenya kategori rendah. Namun itu tidak menjadi kita terbuai. Tetap ada penyebaran radikal ini di Sumatera Selatan, contohnya ada 10 anak tadi. Namun ini bersifat tidak masif. Dia hanya melakukan dari media sosial, komunikasi. Mungkin makanya di sini kita kerjasama dengan Pak Ari. Ilmu komunikasi ini sangat penting, Pak. Sangat penting untuk apa? Sebagai mitra kita untuk menyebarkan kontra narasi lah, kontra narasi atau perlawanan terhadap narasi-narasi radikal di media sosial. Karena kan komunikasi ini jadi alat utama untuk mempengaruhi seorang saat ini. Untuk Palembang, alhamdulillah dalam kategori rendah, baik itu indeks terorisme
konfliknya, Mbak, kerawanan wilayah. Namun ini tidak menjadi terbuai gitu. Tetap kita lakukan pencegahan deteksi dini lah untuk pencegahan terorisme ini. Oke, Bapak boleh nggak? Kira-kira kami nih, kalau ke CS-nya gitu kan ya, itu sebab lapornya kira-kira kemana sih? Sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan ya adik-adik. Bapak Ibu sekalian, adik sekalian, cara yang utama kalau misalkan adik-adik sekalian menemukan informasi atau melihat langsung suatu pengajian ataupun suatu tempat, suatu perkumpulan yang lebih mengarah ke radikalisme ataupun mengarah ke terorisme ini, adik-adik silakan laporkan ke ketua RT ataupun babin Kapolres setempat. Laporkan saja. Nanti ada sudah ditampilkan nanti panitia untuk akun kita, akun laporan kita dari WA, Instagram, Facebook dan lain-lainnya. Namun kalau misalkan adik lupa, silakan laporkan ke ketua RT. Kalau ada sekalian laporin ke orang tua, biar orang tua yang laporkan ke ketua RT. Nanti RT yang laporkan ke babin Kapolres polisi setempat. Nanti kalau misalkan itu sudah ada indikasi memang mengarah ke radikalisme, kita yang turun langsung. Kita turun langsung, tanpa menyebutkan atau membuka identitas pelapor. Tetap aman adik-adik sekalian dan sekalian. Ada nggak kira-kira di sini adik-adik sekalian? Tetangga-tetangganya yang atau masing-masing yang agak tertutup, ada nggak? Ada tahuan dari kebanjir ya? Berarti kita bisa lapor ke Pak RT, intinya ya, Pak RT, lakukan koordinasi ya. Ya, polisi setempat laporkan saja, nanti polisi tempat itu yang koordinasi ke Densus, biar turun langsung gitu. Seperti itu. Boleh nanti ditampilkan, ada di slide saya itu di bagian terakhir tentang media sosial kita dari tim Densus nanti. Boleh dong, kakak panitia juga. Boleh dibuka di slide terakhir. Slide terakhir. Slide terakhir. Nah, ya ini. Jadi, mana kita? Ya, jadi adik sekalian boleh difoto ini. Kalau ada informasi maupun yang ditangkap langsung oleh mata adik-adik sekalian bahwa ada perkumpulan atau mengarah-arah ke radikalisme, silakan nanti di WA, di Facebook, diterima, bisa terima. Tapi jangan nanti WA-nya Pak. Oh, Pak, aku Lesu. Pak, baca namanya 100 Pak. Nah, baca kalau 100, memang banyaknya 150. Nah, oke, langsung aja ya kita masuk ke sesi pertanyaan Pak ya. Mungkin dari adik-adik ada yang mau bertanya atau teman-teman kakak-kakak Ilkom, mungkin ada yang mau bertanya, tapi jangan bertanya ya, cara ngerakit kok nggak boleh. Tak boleh, jangan coba-coba, nono ya, nono. Mungkin ada yang mau bertanya, boleh, boleh kakak. Tidak ada mic satu lagi atau bagaimana? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nisha Putri dari perwakilan Bijak Gadis SMA Negeri 2 Palembang. Sebelumnya saya ingin bertanya, jikalau suatu individu itu terjadi di lingkungan yang telah terpapar dengan pemahaman radikalisme, entah itu dari keluarga, temannya, ataupun dari dirinya sendiri yang telah memasuki pahaman tentang radikalisme, langkah efektif apa yang bisa individu itu tersebut lakukan untuk keluar dari lingkungan yang bisa dibilang toksik karena radikalisme tersebut? Tapi sementara di sisi lain, ia tidak bisa meninggalkan lingkungan tersebut karena satu dan lain hal. Seperti keluarga. Keluarga itu tidak bisa ditinggalkan oleh satu individu karena mereka masih remaja. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan. Kurang lebih saya mohon maaf. Jika ada satu yang mohon maaf, pada wassalamualaikum. Saya sendiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih ya, terima kasih ya. Tepuk tangan dong semuanya. Berapa mau langsung dijawab atau kita kumpulkan dulu pertanyaannya? Oh iya, langsung jawab aja. Oke, langsung jawab. Pertanyaan dari adik Nisha ya? Dari Nisa Sabian bukan ya? Bukan. Jadi pertanyaan sangat bagus Mbak.
Jadi bagaimana suatu dilema adik-adik sekalian, apalagi masih remaja, dia hidup di lingkungan di keluarga yang terbilang mengarah ke radikal atau yang fanatik agama, sedangkan dia sendiri tidak memahami itu, tidak mau seperti itu. Nah, langkah yang pertama, ini banyak sekali kejadiannya. Langkah yang pertama adalah komunikasi. Komunikasi adalah penting, komunikasikan ke orang tua terlebih dahulu. Komunikasikan. Kalau memang tidak bisa, komunikasikan ke guru-guru adik di sekolah, biar guru nanti yang akan komunikasi lebih lanjut atau konsolidasi ke orang tua. Untuk apa? Karena rata-rata kejadian anak-anak ini dia tidak ingin sebenarnya di keluarga tersebut yang lebih fanatik agama atau radikalisme. Namun karena dia masih di bawah perlindungan orang tuanya, tidak bisa. Jadi langkah pertama komunikasi. Apabila tidak ada titik temunya, nanti bisa adik sekalian itu melapor ke ketua tokoh masyarakat di sana ataupun langsung ke penegak hukum setempat di sana. Di situ. Jadi jangan takut adik-adik itu nanti dikeluarkan dari kakak, jangan. Kamu nih macam ulung keluar dari kakak ya. Jangan seperti itu. Ya seperti itu. Adik-adik itu sudah ada perlindungan baik dari undang-undang maupun dinas perlindungan ada di kota Sumatera Selatan. Aman deh. Aman. Jadi jangan takut, silakan nanti komunikasi dulu ke orang tua, ke guru-guru, ke tokoh masyarakat setempat. Kalau misalkan memang kita ada titik temu, baru kita komunikasikan ke aparat yang memang berwenang untuk menangani. Oke. Kuncinya Jadi komunikasi. pelaporannya berlapis ya. Iya, bertahap. Tapi kalau misalnya udah kepepet banget, lari ke kantor polisi boleh nggak Pak? Boleh, bawa tas, bawa baju, tinggal. Jangan seperti itu, jangan. Jadi kalau kepepet langsung aja ya. Kalau udah tertes. Iya. Nanti orang tua destinya nanti yang ikut komunikasi boleh. Nah itu juga cara yang kekeluargaan Iya. ya. Boleh mungkin untuk pertanyaan selanjutnya? Boleh, ada Mbak. Oke, boleh. Kak Usman tolong dibantu dong. Untuk adiknya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enis Gasan dari SMK Negeri 1 Manado. Sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatannya Kak untuk bertanya. Jadi seperti yang kita ketahui, generasi muda sekarang itu memiliki pengaruh besar. Dan seperti kita tahu juga, Indonesia itu memiliki visi yaitu Indonesia Emas 2045. Nah, dengan adanya radikalisme ini pasti dapat menghambat terwujudnya visi tersebut. Nah, pertanyaannya, bagaimana peran generasi muda untuk mengurangi atau mencegah radikalisme ini? Itu saja. Terima kasih. Mengurangi dan mencegah. Pertanyaan sangat bagus dari adik Hasan ya, ganteng sekali ya. Dapat hadiah ya, nginep hotel di Mabes Polri. Nah, hotel Mabes Polri yang ada tradisi ini. Karena enggak. Jadi bagaimana kita ini menuju Indonesia emas ya, emas 2045. Sedangkan saat ini radikalisme ini sangat masif masih untuk menghambat Indonesia emas 2045 itu. Bahasanya politik terus. Jadi peran generasi muda seperti apa Mbak yang kita harus lakukan? Generasi muda saat ini yang harus dilakukan adalah menjadi polisi. Saya tekankan, generasi muda harus menjadi polisi. Polisi untuk diri sendiri dan polisi untuk keluarga serta masyarakat. Artinya apa? Adik-adik sekalian bisa memberitahukan kepada teman-teman adik tentang bahaya radikalisme ini. Yang kedua, bisa memberitahukan kepada orang tua. Yang ketiga, baru ke masyarakat umum. Jadi adik-adik sekalian ini bisa menjadi anggota Densus. Kalau misalkan adik-adik membantu kita mencegah paham radikalisme ini berkembang tidak berkembang, itu bisa jadi anggota Densus. Jadi itu deh, pertama, adik harus membentengi diri sendiri dulu untuk tetap menanamkan nilai-nilai Pancasila. Itu dari diri sendiri. Baru kemudian generasi muda harus ikut andil, harus berperan dalam mencegah paham radikalisme ini agar tidak menjadi penghambat
Indonesia menuju Indonesia yang negara yang sejahtera. Karena memang terorisme ini memang sangat erat kaitannya dengan politik negara kita. Kalau misalkan ada bom meledak, misalkan misalkan di Palembang ini ada bom yang meledak, itu otomatis saham-saham yang ingin menanam di Sumba Selatan ini akan turun. Keadaan ekonomi kita akan turun. Di Indonesia pasca kejadian bom 2002, investor asing angkat kaki semua. Takut dengan apa yang terjadi di keadaan keamanan Indonesia. Jadi seperti itu deh, adik bisa membentengi diri sendiri dulu untuk tidak mudah terpapar radikal. Terus adik juga dari semuanya bisa untuk sebagai berperan untuk menyampaikan ke masyarakat tentang bahayanya radikalisme. Di dua itu bisa dilakukan ya, paham ya dasarnya? Oke, terima kasih Bapak. Mungkin kita mau kasih hadiah buat teman-teman yang udah bertanya. Boleh kepada Adik Ahsan sama Mbaknya, boleh naik ke atas panggung. Tenang aja, bukan voucher yang hotel lagi bukan. Boleh dipersilakan naik ke atas panggung, boleh kan? Oke, sudah standby sekali ini. Oke, bingkisan ini akan diserahkan kepada teman-teman. Terima kasih. Oke, selanjutnya Adik Ahsan. kamera 1 2 3 1 2 3. Oke, Bapak boleh kita langsung masuk kesimpulan lalu kita lanjut ke acara sesi berikutnya. Oke, jadi teman-teman dari talk show kita hari ini tentang radikalisme dalam genggaman ya. Jadi kita sebagai pengguna media sosial harus lebih kritis ya Pak ya. Harus lebih kritis, harus lebih peduli juga sama lingkungan. Terus kalau misalnya ada apa-apa dengan lingkungan sekitarnya mungkin bisa lapor ke Pak RT, mungkin ke Babinkamtibnas, atau datang ke kantor polisi terdekat ya untuk menyampaikan atau lapor tentang ada kecurigaan. Saya Dani. Sekian dari saya, terima kasih Bapak, terima kasih sudah hadir. Saya merasa terhormat sudah bisa talk show dengan Apalagi kami merasa sangat terhormat bangga depan Pak Aris dan adik sekalian ya. Jadi baru pertama kali kita di mall Pak, habis ini nak lanjut kami. Sekalian. Baik Bapak, kita lanjut ke acara sesi berikutnya. Mungkin kami akan kembalikan ke MC. Oke, sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya Bapak, mungkin kita foto terlebih dahulu. Foto terlebih dahulu Bapak Ari mungkin selaku perwakilan dosen. Oke teman-teman, mungkin dari non-red yang sudah menyiapkan dan riset tentang radikalisme boleh naik ke atas panggung. Kita akan melakukan sesi foto bersama. Ya, boleh. Oke, kakak dokumentasi sudah siap? Oke, sudah. 1 2 3